Anak muda adalah tonggak peradaban suatu bangsa. Sejarah bangsa adalah sejarah tentang anak mudanya. 95 tahun Sumpah Pemuda. Peran anak muda masih dipertanyakan oleh sebagian pihak. Anak muda bisa apa? Bersama Bung Muhammad Imran, inilah refleksi 95 tahun Sumpah Pemuda. Assalamualaikum Bung Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Sehat ya? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. sehat alhamdulillah. Ini kita sedang memperingati atau merefleksi tentang Sumpah Pemuda. Iya betul betul. Suatu peristiwa yang menjadi tanda bahwa hari itu kita menjadi satu kesatuan dalam ikatan kebangsaan. Menurut Anda atau dalam amatan Anda ini kondisi anak muda saat ini seperti apa gitu? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya mengucapkan kepada semua anak muda dari Sabang sampai Merauke, selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 bersama memajukan Indonesia. Gimana potret anak muda saat ini yang Anda lihat? Kalau kita mau bicara pada konteks anak muda ya, Iya. atau potret anak muda, tentu jelas seperti statement di awal tadi bahwa peradaban kemajuan bangsa itu ada pada anak muda. Anak mudanya. Makanya merefleksi anak muda itu ya mungkin pada konteks sekarang ya. Iya. Karena kalau kita mau bicara yang jauh itu mungkin lebih pada kita merefleksi aja lebih ini. Tapi saya mau melihat konteks hari ini, bagaimana anak muda hari ini, keadaan anak muda dan apa yang kemudian menjadi realitas khususnya di negara kita gitu. Mungkin saya melihat pada poin tentang kesadaran anak muda, kesadaran dalam berpartisipasi, berkontribusi untuk bangsa di semua aspek. Gimana soal partisipasi atau kesadaran partisipasi ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah sudah bagus, sudah baik, atau perlu ditingkatkan atau seperti apa? Kalau saya sampai detik ini saya belum bisa juga mengatakan bahwa sudah baik atau buruk, tidak. Tapi mungkin saya lebih memandang atau melihat dengan mengargumentasikan. Nanti soal menilai baik dan buruknya itu mungkin ya kita Bisa semua bisa dinilai ya. masing-masing Ya ya. betul. Jadi saya mau melihatnya itu soal baik atau tidaknya. Mungkin kita tidak boleh terlalu menjustifikasi soal baik atau buruknya. Tapi konteks kesadaran dalam berpartisipasi dalam semua aspek, berkontribusi dari semua aspek, bagi saya kan khususnya ini pada konteks pendidikan misalnya. Iya. Pendidikan ini kan tempat bermuaranya anak muda untuk mencari skillnya masing-masing, potensinya masing-masing, untuk membangun skillnya gitu. Nah ini kan berbagai banyak jurusan yang kemudian ada dari universitas-universitas, mulai dari pendidikan paling dasar sampai kemudian universitas, sampai menjadi profesor misalnya. Bagi saya kan tempatnya anak muda ini masa-masa di umur-umur 20 Pencarian tahun. jati diri, Pencarian jati explore, diri gitu. potensi dan sebagainya. Itu dia. Jadi sehingga kemudian dengan apa yang kemudian dia fokusi saat itu atau apa yang ada pada dirinya, dia harus sadari gitu. Saya ini bisa di mana? Saya ini fokus apa sekarang gitu. Jangan kalau istilahnya sekarang anak-anak anak muda itu khususnya di dunia kampus, karena masa produktif ini anak muda kan di kampus kan umur-umur 20 sampai 30 gitu. Itu kan selalu ada istilah bahasa gini, mahasiswa kupu-kupu. Apa itu masuk? Mahasiswa kupu-kupu ini kuliah pulang itu aja. Pulang. Jadi Kampus, kampus itu aja. Artinya kalau tidak ada kesadaran pada setiap diri pemuda, anak muda untuk melihat skillnya, mengupgrade dirinya, untuk berkontribusi misalnya. Saya misalnya suka di dunia pertanian. Saya harus membaca gitu. Apa yang jadi persoalan di pertanian misalnya. Apa yang anak muda bisa kontribusi? Apa yang anak muda bisa kontribusi di sana. Misalnya soal pangan, kenapa pangan kita ini misalnya masih mengimpor dari luar negeri, soal beras misalnya, atau garam misalnya. Betul. Ini kan kalau anak muda betul-betul menyadari lingkungannya, kemudian dia melihat potensinya, apa yang bisa saya pikirkan gitu, apa yang saya bisa buat, apa yang saya kemudian bisa gagas gitu untuk memikirkan, wah kita tidak boleh mengimpor lagi barang dari luar, beras, garam dan lain sebagainya. Kita harus bisa mandiri. Nah ini kemudian yang saya maksud kesadaran pada setiap individu anak muda, sehingga bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Dan itu jelas pasti memajukan. Karena
memberikan edukasi kepada masyarakat untuk maju gitu, kita berkembang gitu sebagai negara yang mandiri dalam pengelolaan berasnya, dalam pengelolaan garam, lautnya, SDA-nya misalnya. Begitu pula dengan SDM-nya itu. Iya, ini kan kita sedang dapat berkah ya, Iya betul. dapat anugerah dari Tuhan. Iya ya. Ada bonus demografi di depan. Mungkin saat ini kita sedang menikmati bonus demografi dan dalam beberapa tahun ke depan akan terus menikmati. Iya. Puncaknya diperkirakan 2030 Iya. kita menikmati yang namanya bonus demografi, di mana angka anak muda ini sedang banyak ya. Iya betul Satu betul. anak muda itu bisa menanggung beberapa orang yang sudah tidak produktif lagi, itu Iya, dalam betul. kacamata ekonomi. Nah, tapi ini ketika tadi dikatakan tidak mengetahui potensinya, tidak mampu berpartisipasi dengan Betul. baik di khususnya di bangsa kita, maka bisa jadi bukan bonus tapi Bukan bonus, dia semacam akan jadi beban bencana negara atau beban ya. Ya betul. Jadi kalau kita mau bicara soal lagi dan lagi pada konteks kesadaran sehingga ada partisipasi ya, iya. artinya ada kontribusi. Karena kan ada dua kalau kita mau bicara bonus demografi Iya. ini, kita menjemput dia sebagai peluang atau kita menjemput dia sebagai beban juga. Iya. Karena kenapa? Menjemput bonus demografi ini harus dengan generasi yang produktif. Iya, Nah betul. jelas kita sekarang ini kan khususnya ini ada momen 2024 juga kan, dan pada pesta demokrasi Pilpres, atau ya. pilpres di Pemilu. pemilu di negara kita ini kan yang mendominasi pemilih itu kan 52% itu dari Gen Z dan Besar sekali ya. milenial, besar sekali. Sehingga kemudian dari situ juga kita bisa membaca bahwa ke depan ini semua Anak muda ini adalah penentu. iya betul, semua aspek dalam negara kita anak muda yang menentukan. Sehingga itu yang harus disadari oleh setiap pemuda dalam setiap bidang skill yang dia miliki. Dia punya studi yang dia fokusi Iya. misalnya untuk berkontribusi di bidang ekonomi misalnya. Karena di negara kita kan khususnya pasca Covid ya, pasca Covid ini kan merosot sekali kita ini masih ada ininya. Jadi kemudian masalah ekonomi. Kemudian poin lain masalah pendidikan misalnya. Ini kan dua poin ini yang sangat sangat penting gitu ya. Perut dan kepala ya. Iya betul. Karena kapan pengetahuan dan ekonomi ini tidak relate dan tidak ini dalam Tidak satu berjalan bangsa. beriringan ya. Iya, tidak berjalan beriringan, bisa aja akan timpang gitu, timpang. Sehingga kemudian anak muda bisa harus dan bisa membaca itu. Bahkan mungkin ya wajib lah gitu bagi anak muda. Karena siapa yang akan memegang generasi? Siapa yang akan menjawab bonus demografi itu? Karena yang tua ini juga jelas mati ya. Wah, jelas akan mati dan itu siklus kehidupan. iya betul, jelas akan mati dan jelas juga kita yang akan mengurusi mereka. Ketika di usia lansia gitu. Ya lanjut usia. Nah, kalau kita juga tidak bisa menjawab bonus demografi, ditambah lagi ada beban lansia ini yang kemudian kita tidak bisa pikirkan juga nasibnya. Ya, beban lansia Iya, dalam tanda kutip. Ini kan apa gitu? Kita juga akan jadi bebannya. Di mana kita mau menarasikan bangsa kita sebagai sebagai bangsa yang maju gitu. Tadi saya nangkap satu poin. Ya. Ini kan ada momentum pemilu, Ya, pilpres betul, khususnya betul. yang lagi hangat-hangatnya. Ini bagaimana anak muda membuktikan partisipasinya atau memunculkan kesadarannya dalam kontribusi kebangsaan ini soal pilpres dan soal pemilu lah secara umum. Kalau soal partisipasi atau kontribusi khususnya di pemilu ini Iya. di Lentera juga kan di video yang lalu itu kita sudah membahas tentang anak muda juga. Agak ramai ternyata membahas tentang ya kita lebih fokus mengulik soal pemuda dan para sosok Gibran. Tapi apapun yang kemudian dilihat di video sebelum-sebelumnya yang kita tag ini, tentu kan yang kita harapkan bersama adalah bagaimana pemuda kita membenturkan isi pikiran kita sehingga lahirlah ide dan gagasan kan ide yang baru. Karena kan kalau kita selalu hanya bersepakat ini kan bentuknya berdoa gitu ya. Hanya mau dikabulkan aja kan. Nah, kalau kita berbenturan kan akan muncul ide dan gagasan. Jadi pada momen 2024 tepatnya 14 Februari 2024 ini bagi saya pribadi ini adalah peluang anak muda gitu. Peluang yang sangat besar. Yang harus lagi dan lagi anak muda harus berkontribusi besar juga. Karena memang secara persen didominasi oleh anak muda. Sehingga kemudian anak muda sekarang harus memang menyadarkan dirinya untuk membuka seluas-luasnya cakrawalanya di mana dia mau berkontribusi. Iya. Nah, itu mungkin yang
apa ya, yang lagi dan lagi pada konteks kesadaran itu yang saya selalu mau ini. Karena saya secara pribadi lagi belajar juga kan, belajar pribadi bagaimana saya sadar, dan sekarang saya berpikir gini, kira-kira dengan sosok saya ini saya mau memberikan negara apa gitu. Kontribusi apa ya? Kontribusi apa? Memberikan agama yang kan kita ini aktivis, khususnya aktivis Islam selalu mengatakan bahwa kita ini harus menyiapkan diri kita sebagai pemuda untuk masa depan bangsa dan agama gitu. Ya, saya sih melihatnya tadi dari poin kesadaran Iya. itu. Ini pesan khususnya untuk kita Iya, dan untuk betul, anak betul. muda yang lain. Ya, apapun pilihan kita ya, kita yang pertama harus saling menghargai perbedaan. Iya, Yang kita kedepankan adalah gagasan, iya, ide, betul. bukan perasaan ya. Itu yang membuat kita Iya, nanti tidak bisa ngeteh baperan ya, nggak boleh lah. tidak bisa ngeteh bareng. Iya, betul. Dan yang penting adalah siapapun yang terpilih, kondisi kita harus tetap sama saja Iya, maksudnya. betul. Misalnya dukungan kita yang menang, ya kita jangan berpangku tangan karena percaya sepenuhnya Ya, kepada calon kita. tetap Kita harus memberikan kritis. harus tetap tadi poinnya berpartisipasi, kesadarannya harus tetap Nah, betul, dibangkitkan. betul. Begitupun juga dengan misalnya yang tidak kita dukung atau bahkan calon yang dalam tanda kutip kita benci misalnya, Iya. itu yang terpilih, ya jangan juga berpangku tangan, justru harus makin ditingkatkan betul. lagi kesadarannya supaya terjadi check and balances gitu kan. Iya. Iya. Saya juga melihatnya ada pepatah Imam Syafi'i mengatakan begini, bahwa kita ini bicara pada konteks cinta dan benci ya. Betul. Nah, Imam Syafi'i mengatakan gini, habibaka huwa naman asa ayakuna bagida kayomaman. Begitu sebaliknya. Jadi abagit bagida huwa naman asa ayakuna habibaka kayomaman. Jadi Dalam iya, artinya cintailah orang yang kau cintai sekadarnya, karena bisa saja dia orang yang akan kau paling benci kelak gitu. Begitu sebaliknya, bencilah orang sekadarnya, karena bisa jadi dia adalah orang yang akan kau paling cintai kelak gitu. Jadi banyak potret ya, kita iya, lihat banyak contoh kasus. iya, jadi artinya apalagi namanya pesta demokrasi di perpolitikan di Indonesia, ya, Ya, itu memang hangat sekali, panas. dinamis. Jadi Iya. terkadang lawan jadi kawan dan terkadang kawan jadi lawan gitu. Jadi seperti itu juga. Kadang tidak lawan cari lawan. Cari lawan gitu. Jadi Parah. dinamis lah, dan itu anak muda kita tidak boleh kasarnya dalam ini bahasa milenialnya baperan lah. Jadi kita harus logo, kita harus memberikan kontribusi bahwa di sini saya bisa gitu. Iya. Entah itu calon kita yang terpilih ataupun bukan calon kita. Pokoknya siapapun lah. Pokoknya kita harus memberikan gitu bahwa ini yang Tetap terbaik. harus mengawal. Tetap harus mengawal, karena yang mencatat sejarah bahwa kita pernah berkontribusi bukan mereka yang kita benci. Betul. Tapi orang akan melihat bahwa inilah kontribusi si fulan, si dan sebagainya. Mungkin begitu. Saya ke poin inti refleksi kita soal apa yang anak muda bisa lakukan ini. Saya kan ini tema refleksinya ini kan bersama memajukan Indonesia. Ya, walaupun mungkin istilah Indonesia maju itu kayaknya ada yang mengambil, yang mengklaim gitu ya sebagai format koalisi. Tapi saya kira apapun istilahnya, kita menginginkan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, sejahtera, aman, damai, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang ini kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Kita ini anak-anak muda yang 10-20 tahun yang akan datang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang akan ada di posisi orang-orang tua kalau kita sebut begitu, yang hari ini. Nah, sekarang ini apa yang bisa kita lakukan? Atau mungkin apa yang bisa kita siapkan untuk menyongsong Indonesia maju? Betul. Saya mungkin karena pada konteks agama ya, saya mau menarik ada satu ayat yang selalu memotivasi saya kalau lagi baca Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi itu di ayat yang ke-13 kalau nggak salah, Allah menyampaikan gini, firman Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Dan seterusnya, ayat ini merefleksikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Anak muda yang menjelaskan tentang anak muda Ashabul Kahfi. Poin dari ayat ini atau pada kisah Ashabul Kahfi itu ada 2 poin yang kemudian saya selalu ulik gitu, tentang integritas dan moralitas. Nah, kan kita di Indonesia selalu kita menggongkan bahwa kita krisis moralitas gitu. Etika. Kenapa? Karena memang realitasnya misalnya di Kota Makassar ini, busur-membusur ini dari kalangan apa? Anak-anak muda, kalangan remaja. Kemudian pokoknya praktek-praktek yang kemudian tidak menggambarkan sosok anak muda yang punya integritas, yang punya moralitas, yang punya etika yang baik, itu tidak ada. Sehingga kemudian dari refleksi ayat ini yang kemudian saya selalu mau melihat pada diri saya bahwa
dengan pertanyaan apa yang bisa kita kontribusikan untuk negara kita, ini adalah salah satu jawabannya gitu, yang melegitimasi bahwa kalau kita punya integritas, kalau kita punya moralitas, maka orang akan melihat itu. Dan jelas kita juga akan terlihat bahwa ini punya ide, ini punya gagasan. Sehingga kemudian ya fokusnya kita adalah bagaimana memberikan misalnya edukasi pada bidang yang kemudian kita punya gitu, yang Nah, saya kemudian mau kita tanya ini, kan poin-poin seperti ini kan sudah sering kita dengar Iya, ya, betul, normatif sekali, maksudnya moralitas dan integritas. Pemimpin-pemimpin kita yang hari ini terjerat kasus korupsi, ya, skandal apa dan iya seterusnya itu betul, kan orang yang dulunya juga mendaku norma-norma seperti norma-norma itu, bahwa misalnya. integritas lah, moralitas Moralitas, dan sebagainya adalah orang-orang itu juga. iya, Tapi potretnya tidak seperti itu. Nah itu iya. kira-kira apa yang salah, atau mungkin bukan apa yang salah, atau kondisinya mungkin. Bagaimana melihatnya? Kalau saya tetap mungkin poinnya kembali pada kesadaran kita ya. Iya. Karena kan ada statement yang selalu apa namanya yang viral itu, saya lupa siapa yang kemudian buat statement ini, bahwa orang Indonesia ini Tuhan pun tidak ditakuti. Oh iya. Gitu. Saya lupa siapa yang membuat Di pernyataan ini. ILC itu Di ya? ILC itu Iya. yang saya nonton kan. Iya. Ya, saya cukup banyak hikmah yang kemudian bisa dipetik dari pernyataan itu, bahwa orang Indonesia ini khususnya para politisi ini Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi banyak praktik-praktik koruptor dan lain sebagainya. Yang dulunya selalu bicara integritas, moralitas pada masa-masa mudanya misalnya, atau punya idealisme atau masa mahasiswa misalnya jadi aktivis. Apa yang kemudian lagi dan lagi kembali kepada poin yang awal yang kita bicarakan tentang harus memang ada kesadaran. Kesadaran. Bahwa tanpa kita diawasi sama KPK, sama aparat keamanan, polisian dan lain sebagainya, dilihat oleh rakyat di dalam gedung atau dimanapun kita harus punya itu. Integritasnya kita itu adalah menjaga kesadaran kita bahwa ini adalah amanah rakyat ke saya. Saya punya jabatan ini hanya sementara, 1 periode kurang lebih 5 tahun saja. Saya harus menjaga itu dalam artian ini besar gitu. Bagi saya besar efeknya, dan ini akan terasa sekali gitu dari apa namanya elit negara sampai yang paling di bawah. Kenapa? Karena dengan adanya kesadaran itu, maka tidak ada yang akan praktek-praktek koruptor, menipu orang dan lain sebagainya, hanya menjanjikan hal-hal yang palsu misalnya dalam apa namanya kalau mau maju pileg dan lain sebagainya. Saling tipu Saling menipu tipu ya, menipu. sikut menipu. Iya, jadi memang yang punya integritas itu, punya kejujuran yang baik, punya kesadaran yang baik, itu akan memberikan kontribusi yang besar. Jadi hal-hal yang kecil ini yang terkadang mungkin ya luput lah kita diskusikan ya. Kita hanya selalu bilang, saya ini kalau mau jadi ini, kita mau buat gini. Saya ini bisa mencalonkan diri sebagai presiden dengan menjanjikan saya bisa membangun ekonomi Indonesia misalnya. Saya membangun keamanan, bisa saja. Kalau hanya sekedar janji. Kalau hanya sekedar janji. Iya. Tapi kalau kita tidak punya apa namanya integritas jati dirinya kita, prinsip hidupnya kita bahwa saya ini diamanahkan oleh rakyat, saya tidak boleh menipu rakyat. Saya memang harus menyampaikan apa adanya gitu. Seperti itu. Dan itu jelas kalau kita mau bicara apa namanya dalam muda bisa apa gitu ya. anak muda bisa apa, ya jelas itu. Kalau anak muda punya integritas itu, jelas tidak ada kemudian praktik-praktik dari masa lalu kita itu akan ada di masa depan kita. Yang jelas itu akan memajukan bangsa kita. Karena dengan kesadaran itu, sehingga lahirlah integritas setiap individu. Dia memiliki moralitas, sehingga terpandanglah dia sebagai sosok yang betul-betul ini kan, memang maju misalnya sebagai calon presiden, ya cawapres, sampai kepala desa, RW, RT itu, memang mau betul-betul kelihatan berkontribusi gitu. Nah, mungkin poinnya begitu. saya tangkap sebenarnya ini kesimpulan mungkin ya. Iya betul. Kalau pertanyaannya tadi anak muda bisa apa? Iya. Ya jawabannya mungkin ya lakukan apapun yang Anda bisa. Iya betul. Gitu ya, lakukan, lakoni apapun yang sedang Iya, Anda lakoni saat ini. Itu teman-teman sekalian. Jadi Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang kita impikan sendiri, yang kita jalani sendiri, dan kita usahakan sendiri. Jangan mempercayakan sepenuhnya impian masa depan Indonesia kepada orang lain, tapi ambillah kesempatan Iya betul sekali. bersama memajukan Indonesia. Bersama memajukan Indonesia.